Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Labirin. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Dia memang layak menjadi orang dari 4 paviliun. Tidak disangka kata-kata kejamnya sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiao Yan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur hanya setelah pertukaran singkat. Matanya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Orang hampir tidak bisa menemukan siapapun yang cocok untuknya di generasi yang sama. Apalagi orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Selain itu, dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dan kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan Yellow Spring Pavilion, dia suka bertarung dengan beberapa ahli dari kelas Douzong. Orang lain, takut dengan kekuatan pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Karenanya, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, bahkan ada desas-desus tentang dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Douzong. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, Nalan Yanran tidak menyangka bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan ditakuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari keterkejutan dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan 2 orang lainnya yang tidak jauh darinya saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Mengapa kamu masih di sini?" Mendengar ini, Huang Tian dan 2 lainnya buru-buru berjuang untuk berdiri dan melarikan diri. Pengunduran diri Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan yang mereka miliki. Dengan bisa menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi level yang bisa mereka lawan. Xiao Yan hanya menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat Huang Tian dan 2 lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suasananya segera menjadi sunyi yang memalukan. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apa-apa di hadapan suasana yang tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih itu sambil menunduk. "Batuk, apakah kamu juga berencana untuk pergi ke kolam darah Gunung Surga?" Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya terbatuk dan berinisiatif untuk berbicara, memecah keheningan saat dia melakukannya. "Iya. Meskipun saya tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatan saya, perjalanan ke sini dapat dianggap sebagai pelatihan." Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkekang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kenapa kamu di sini sendirian?" Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti. Dia mengangkat matanya yang cantik untuk pertama kalinya, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu, saya keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum saat melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiao Yan menjadi kaku tanpa disadari. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Mata Nalan Yanran meredup saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik." "Apakah dia juga di wilayah utara Central Plains?" Xiao Yan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan pergumulan punggungnya saat mereka berpisah saat itu tiba-tiba muncul di benaknya.
Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Misty Cloud Sekte akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Menjadi pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari penghancuran sekte dan pembunuhan gurunya. Namun, dia tidak bisa menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun Yun, yang tidak tahan menghadapi situasi, hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mengembara di negeri lain. Hati Xiao Yan merasakan sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun Yun tidak salah sejak awal. Hal yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal, dialah yang paling terluka. Selain itu, dia telah menjelajahi negeri lain selama tahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, sepertinya dia, sebagai seorang wanita, pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap dia menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berkata, "Guru menginstruksikan saya sebelum saya pergi bahwa saya tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama Anda." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Wanita ini, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja." Xiao Yan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Nalan Yanran, "Saya juga menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti saya. Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" Mata Nalan Yanran berbinar sebelum dia bertanya dengan prihatin. "Saya benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya, Anda tahu sesuatu tentang itu. Aku tidak akan bisa terlalu khawatir jika kamu ada." Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia menjawab. "Baik." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tempat ini sudah dekat dengan Gunung Mata Surga. Sepertinya kita bisa mencapai kaki Gunung Mata Surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana. Namun, kami memiliki psicik White Fox dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dua sosok dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal saat suara wanita yang jernih dipancarkan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin jalan. Memasuki Gunung Mata Surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan Mata Surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran meluncur saat dia melirik Xiao Yan, yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian di sisinya. Sikapnya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat. Suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan kaget dan dia segera mengerutkan kening. Suku binatang ajaib ini disebut suku tikus penelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah Magical Beast peringkat 2-3 biasa, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja, inti sebenarnya dari suku tikus menelan emas masih anggota yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku-suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Douzong. Nalan Yanran berbisik. Dengan suku binatang ajaib yang menempati Gunung Mata Surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah Gunung Surga ini? Sepertinya hal unik seperti itu juga memiliki daya tarik yang besar pada Magical Beast, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Mereka ingin mendominasinya. Namun, apa menurutmu faksi manusia lain akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu, pertempuran besar meletus di pegunungan Mata Surga ini karena masalah kolam darah Gunung Surga. Pada akhirnya,
secara alami suku tikus penelan emas yang kalah. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah gunung surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat tidak dapat memasuki pegunungan mata surga karena beberapa efek khusus dari medan. Karena faksi-faksi ini takut bahwa suku tikus penelan emas akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah gunung surga. 8. Xiao Yan segera merajut alisnya saat mendengar ini. Tidak disangka, situasinya bahkan lebih suram dari yang dia duga. Tidak mudah menjadi salah satu dari 10 orang itu. Sekarang, 2 di antaranya sudah ditempati. Kesulitan kompetisi pun melonjak. Tidak ada pilihan. Suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya, hati mereka sangat tidak senang. Di masa lalu, mereka dapat menempati ke-10 tempat. Sekarang, itu telah menyusut 5 kali. Nalan Yanran tertawa, menurut kesepakatan, suku tikus penelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga dan memblokir mereka yang naik ke puncak. Mereka bisa melakukan apa yang mereka suka selama tidak mengancam nyawa orang-orang itu. Namun demikian, mereka harus mengumpulkan 8 ahli manusia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus penelan emas begitu kita memasuki gunung mata surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan yang memungkinkan orang untuk naik ke atas. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak disangka ada begitu banyak masalah. Awalnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah gunung surga. Tanpa disadari, kabut di sekitar menjadi lebih redup saat mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya 1 orang untuk melewati di antara pepohonan yang sangat besar. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas, mereka semua adalah orang yang memiliki pemikiran tentang kolam darah gunung surga. 10 lebih orang berbalik dan melirik Xiao Yan saat melihat ada orang baru yang telah tiba. Segera, tatapan mereka memadat pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih sikis. Banyak tangisan gembira terdengar. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak mengetahui metode untuk memecahkan labirin. Kemunculan tiba-tiba dari sicik White Fox segera menyulut hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap oleh begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih itu dan dengan lembut mundur selangkah. Ikuti aku. Tidak perlu takut. Xiao Yan samar-samar meyakinkannya. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan bintang 9 Dou Huang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Aura yang kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar bintang 5 Dou Huang atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan bintang 9 Dou Huang. Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh. Mata Xiao Yan dengan dingin dan perlahan menyapu sekelilingnya. Suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mata mereka mulai mengerut. Kaki Xiao Yan perlahan berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan daun kuning yang lapuk. Suara lembut, Shasha, telah menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikuti dari belakang Xiao Yan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika 10 lebih elit Du Huang ini menyerang, kemungkinan bahkan Xiao Yan harus berlindung sementara.
Suasana sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiao Yan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki sepertinya telah menginjak hati semua orang, menyebabkan mereka merasakan nafas mereka tersendat. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat. Dia melihat ke arah pepohonan, yang jaraknya kurang dari 10 meter darinya, dan baru saja akan menghela nafas lega saat matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang buas tiba-tiba terdengar. Semuanya, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan bisa mendapatkan bagian dari kolam darah Gunung Surga. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.